Baik, pada video ini saya akan mereview perkuliahan yang sudah kita lakukan di tatap muka yang kedua kemarin, di mana teman-teman sudah dapat kuliah besar tentang apa saja program kesehatan, kemudian pendalaman materi tentang program-program kesehatan. Penugasan di TM2 kemarin selain kertas kerja, kita juga akan bahas juga tentang kuis yang sudah dikerjakan semuanya. Kita bahas dulu untuk yang kertas kerja. Untuk kertas kerja kemarin kita sudah dapatkan 3 kelas dari Surabaya mengumpulkan 8, kemudian dari kelas PSDKU ada 4. Jadi nanti mungkin saya bisa share linknya, nanti teman-teman bisa juga lihat hasil kerja dari kelas yang lainnya. Kemudian beberapa catatan yang mungkin bisa saya berikan, kalau kemarin Bu Ratna sudah menjelaskan tentang review untuk kelompok yang di kelas pagi. Ini sebenarnya secara umum untuk kelas pagi dan kelas siang, menurut saya teman-teman sudah dapat memahami apa saja komponen dari setiap program kesehatan, apa saja programnya, kemudian gambaran programnya seperti apa, dan juga kendala-kendala yang dihadapi dari program-program tersebut. Kemarin kita menggunakan kerangka berpikir input, proses, output, kemudian juga outcome, dan kita juga mencari apa saja masalah yang muncul pada komponen input, proses, output, dan pencapaian outcome-nya. Beberapa hal yang perlu dikoreksi atau digarisbawahi mungkin ya lebih tepatnya. Yang pertama adalah Anda harusnya bisa membedakan apa bedanya program dan kegiatan. Jika untuk pertanyaan ini, saya sangat mengharapkan agar teman-teman selain mendengarkan perkuliahan kemarin juga bisa membaca atau mencari panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan program yang dianalisis. Misalnya, saya membaca beberapa tugas teman-teman itu ada yang membahas tentang CTPS. Nah, kalau kita berbicara tentang CTPS, ada pedoman yang memang menjelaskan tentang program CTPS yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa CTPS ini merupakan salah satu indikator dalam sebuah program besar yang bernama program PHBS. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cek dulu kedua panduan program ini seperti apa gitu ya, apa hubungannya program CTPS dan juga program PHBS. Kemudian selain itu misalnya ada juga tentang IMD, inisiasi menyusu dini. Nah, nanti juga ada peraturan Menteri Kesehatan 33 tahun 2014 kalau saya tidak salah. Di situ membahas khusus tentang ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif. Di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan dengan rinci apa saja aktivitas yang dapat dikerjakan. Salah satunya adalah inisiasi menyusu dini. Dan kegiatan inisiasi menyusu dini ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh puskesmas, tapi juga fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Jadi nanti untuk catatan yang pertama ini, Anda harus tahu dulu bedanya program dan kegiatan. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian apa saja kegiatan-kegiatan dalam program tadi, dan apa kaitan program tadi dengan program yang lebih besar, karena juga kaitannya dengan metode perencanaannya. Pada TM1 kita sudah mendapat penjelasan dari salah satu alumni yang bekerja di penyusunan program di Dinas Kesehatan bahwa ada dua metode, yakni top down planning dan juga bottom up planning. Apa yang sudah dibahas pada minggu lalu sebenarnya adalah program-program yang top down planning, karena dia sudah dijelaskan pada level diatur pada level nasional, kemudian juga puskesmas diminta untuk merencanakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk pencapaian program tersebut. Jadi yang kemarin itu adalah contoh-contoh top down planning. Sementara itu pada bottom up planning nanti mungkin akan ada sesi di mana kita bisa tanya jawab dengan pemegang program di puskesmas. Mereka akan bisa menunjukkan program-program yang mereka usulkan begitu ya.
Bottom up planning ini bisa berupa mereka merencanakan kegiatan program besar nasional tadi, atau juga mereka memunculkan sebuah program baru di dalam UKM-nya mereka begitu. Jadi program yang berbeda dengan program-program lain di puskesmas yang lainnya. Oke, itu catatan yang pertama untuk yang apa bedanya program dan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah mungkin catatan saya adalah apa bedanya sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemarin memang ada salah satu teman yang bertanya tentang apa sih bedanya yang di kertas kerja itu ada audiens dan juga sasaran program. Apakah sasaran program itu ada pada input atau yang pada proses? Sebenarnya, kalau kita menilik lagi apa saja yang ada di dalam 6M2T1I atau yang sering kita ketahui itu adalah komponen dari input, maka kita akan punya 1M yang namanya market. Nah, market di sini itu lebih menjelaskan tentang sasaran programnya secara umum. Sementara pada proses yang Anda tulis sebagai aktivitas-aktivitas itu, audiensnya akan berbeda-beda. Jadi, akan memiliki sasaran kegiatan yang juga berbeda-beda. Contohnya begini, pada program pemberian ASI eksklusif, sasaran programnya adalah seberapa banyak bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Jadi itu adalah marketnya di situ. Nah, sementara pada aktivitas untuk programasi eksklusif kan ada banyak. Misalnya tadi ada IMD, ada juga pemberian informasi dan edukasi tentang ASI eksklusif. Nah, setiap aktivitas ini akan punya audiens yang berbeda-beda. Kalau inisiasi menyusu dini, berarti kan harusnya yang lebih banyak di training atau yang menjadi tumpuan adalah fasilitas kesehatannya. Sementara kalau pemberian informasi atau edukasi, berarti sasaran kegiatannya adalah ibu bayi dan pengasuhnya. Jadi audiensnya akan menyesuaikan pada setiap jenis kegiatannya. Jadi jangan bingung, ada namanya sasaran program, ada juga audiens untuk setiap aktivitas-aktivitas tadi. Nanti saat menyusun plan of action, teman-teman juga harus bisa menentukan siapa sebenarnya yang menjadi audiens dari aktivitas yang direncanakan. Lalu kegunaannya apa kalau kita sudah punya kertas kerja yang kemarin? Jadi kita harus ingat lagi tahapan perencanaan evaluasi yang sudah kita pelajari di tatap muka yang pertama. Kan selalu dimulai dari analisis situasi, kemudian prioritas, penyebab masalah, alternatif solusi, implementasi, sampai evaluasi. Yang kemarin teman-teman lakukan dengan kertas kerja itu merupakan salah satu bentuk dari evaluasi program kesehatannya. Jadi teman-teman sudah punya bayangan dulu sebenarnya apa saja program kesehatan yang sudah ada, bagaimana kondisinya sampai saat ini, kendalanya apa begitu. Dari mengetahui setiap program-program tadi, teman-teman akan menggunakan bahan tadi untuk menyusun program yang selanjutnya. Jadi saat menyusun program tidak harus program itu hal yang sangat baru begitu. Bisa saja misalnya memperbaiki program yang sudah ada atau dimodifikasi begitu. Tapi walaupun untuk menyusun sebuah program yang baru pun teman-teman juga harus memperhatikan program yang sudah ada. Jadi apa yang kemarin dilakukan dengan kertas kerja itu akan membantu teman-teman untuk memahami program yang sudah ada, kondisinya seperti apa, dan menggunakan bahan tadi untuk perencanaan program yang selanjutnya. Itu adalah maksud kami untuk menyampaikan program-programnya apa saja begitu ya. Oke, kemudian kita bahas tentang kuisnya. Ini sebaran kuisnya, jadi ada teman-teman yang salah semua, ada juga yang benar semuanya. Kita lihat untuk setiap pertanyaannya. Kalau yang ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan teman-teman tentang apa saja UKM esensial yang dimiliki oleh puskesmas, yang harus dilakukan oleh puskesmas. Jangan lupa untuk membaca Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan tadi merupakan peraturan terbaru. Jadi di situ teman-teman bisa lihat peraturan kesehatan UKM esensial yang harus dilakukan oleh puskesmas itu apa saja.
Kemudian yang ini adalah pertanyaan kedua. Ini tentang kegiatan deteksi yang dilakukan Puskesmas. Kalau yang ini sebenarnya Anda cukup membaca saja beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas selama pandemi. Mereka lebih banyak sekarang dijadikan tumpuan untuk melakukan kontak tracing. Nah, di sini beberapa yang mereka bisa lakukan kegiatan deteksi ini tadi itu ada surveillance contact tracing, surveillance influenza like illness, dan juga surveillance aktif pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit. Sementara untuk yang surveillance severe acute respiratory infection atau SARI itu lebih banyak dilakukan oleh rumah sakit. Ya, yang ini cukup dibaca saja buku panduan deteksi yang dilakukan oleh Puskesmas selama pandemi. Untuk pertanyaan 3 dan 4 sebenarnya ini juga tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas. Tujuan kami memberikan pertanyaan ini agar teman-teman nanti saat Anda merencanakan program untuk perkuliahan ini, Anda juga melihat bahwa kondisi saat ini adalah kondisi pandemi. Pasti akan ada penyesuaian terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Salah satunya yang tertulis dalam panduan tersebut untuk kegiatan seperti pelatihan kader itu merupakan kegiatan yang harusnya ditunda. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan begitu ya, di dalam petunjuk teknis itu sudah dikelompokkan mana yang harusnya tetap dilakukan, mana yang dilakukan penyesuaian, dan mana yang harus ditunda. Salah satunya kalau yang kegiatan ditunda ini seperti pelatihan kader. Kemudian selanjutnya adalah pemberian imunisasi wajib bagi balita selama pandemi merupakan kegiatan yang harus disesuaikan. Ini juga ada dalam petunjuk teknis pelaksanaannya. Bagaimana menyesuaikannya nanti akan tergantung dari metode yang bisa dilakukan oleh Puskesmas. Perencanaannya akan seperti apa. Baik. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut saya, karena saya lihat yang melihat YouTube tentang kebijakan pelayanan UKM selama pandemi kemarin tidak ada separuhnya dari mahasiswa. Jadi nanti tolong saat merencanakan program kesehatan Anda untuk perkuliahan ini, Anda juga melihat konsep-konsep atau petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pelayanan kesehatan terutama yang UKM Puskesmas selama pandemi. Baik, itu saja reviewnya. Kita nanti akan di pertemuan selanjutnya juga akan lebih banyak membahas lebih rinci tentang bagaimana pendekatan dan juga sampai ke perencanaan. Terima kasih.